Emang apa sih dampak personal branding untuk owner bisnis atau pelaku UKM? Halo jagoan, selamat datang lagi di Jagoin UKM. Jago bisnisnya, ngalir cuannya. Kembali lagi bersama saya Dinda Apriliantari. Sebagai pelaku bisnis di era digital saat ini, digitalisasi dan juga transformasi bisnis bukan lagi pilihan, tetapi merupakan kebutuhan yang mendesak bagi UKM untuk tetap kompetitif dan berkembang. Khususnya buat kamu sebagai owner bisnis, karena saat ini personal branding pemilik usaha dapat membuka peluang baru serta memperluas jangkauan relasi yang bisa mendatangkan investor ataupun pelanggan. Emang penting banget ya? Terus saya bagaimana? Oke, tenang. Itulah kenapa konten ini dibuat. Karena salah satu yang bisa kamu lakukan sebagai owner bisnis adalah meningkatkan skill dan pengetahuan untuk mengikuti sertifikasi profesi. Karena di dalamnya ada program pelatihan yang dirancang khusus untuk membantu UKM beradaptasi dengan perubahan digital. Di video kali ini dapat membantu UKM dalam membangun kapasitas dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Penasaran deh caranya? Nah, daripada penasaran dari tadi, langsung aja aku interview dengan salah satu praktisi untuk memberikan pengetahuan mengenai sertifikasi dan pelatihan. Yuk, langsung aja kamu tonton video berikut ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa dulu untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Getty Media. Karena kita akan membahas banyak hal terkait tips dan trik untuk para pelaku UKM. Halo jagoan, selamat datang di Jagoin UKM. Hari ini kita akan mengadakan sesi talkshow bersama langsung dengan narasumber hebat kita, Bapak Taufik Arisandi. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dinda, apa kabar? Baik Pak, bagaimana Bapak sehat? Alhamdulillah. Sehat. Baik, untuk kali ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa sekali ya, yaitu kita akan membahas tentang digitalisasi dan transformasi bisnis UKM melalui sertifikasi dan pelatihan. Nah, itu pentingnya ya digitalisasi dan transformasi bisnis bagi UKM tersebut, serta bagaimana sertifikasi dan edukasi talenta inkubator ini dapat membantu proses tersebut. Oke, Pak Taufik, untuk sebagai memulai pertanyaannya, kita untuk pertanyaan pertama ini, apa sih tantangan yang dihadapi oleh UMKM atau UKM, terutama yang di zaman sekarang ini sudah makin berkembang pesat ya Pak ya, dan juga gaya marketing yang menggunakan AI nih, seperti itu. Boleh dijelaskan? Oke, baik, terima kasih Mbak Dinda. Menarik sekali nih pertanyaannya. Tantangan bagi UKM itu saat ini memang sangat besar sekali ya, terutama di era digitalisasi sekarang. Jadi mau nggak mau UMKM itu mau nggak mau harus bertransformasi ya, harus menyesuaikan dengan dunia digital. Tidak bisa tetap di pola offline seperti dulu ya, jualan secara langsung dari toko ke toko gitu ya, dari mulut ke mulut itu sekarang udah ditinggalkan. Sekarang sudah dialihkan seluruhnya di digitalisasi. Jadi mau nggak mau ya UMKM harus bertransformasi dan coba untuk belajar seperti itu. Oke, jadi untuk UMKM tersebut mau nggak mau ya harus bisa menguasai digitalisasi. Betul, karena pasar kita sekarang sudah bukan di depan mata lagi, tetapi di seluruh dunia. Betul, toko-toko sekarang udah mulai ini ya, kalau misalnya saya juga sendiri ya, apalagi Getty Media juga kalau mengiklan kan sekarang udah digitalisasi semuanya UMKM. Kalau nggak melalui sosial media ataupun sertifikasi atau pelatihan tentang teknologi itu pasti gaptek ya istilahnya ya Bapak ya. Oke, selain dari gaptek itu berarti penting banget ya untuk mempelajari digitalisasi ataupun sertifikasi pelatihan teknologi saat ini. Nah, seberapa penting sih jika saya nih misalnya sebagai owner nih ya Pak Taufik untuk menguasai ilmu store operator ya. Nah, digital marketing hingga ekspor itu seberapa penting sih? Oke, kalau masalah penting seberapa pentingnya itu sangat penting untuk saat ini ya. Karena dunia saat ini sudah terbuka, jadi mau nggak mau kita harus mencari pasar di luar negeri, pasar di daerah lain, pasar di lain pulau, ya kan? Dan itu semua kita harus lakukan riset. Nah, otomatis kalau kita memang mau menguasai penjualan kita, secara otomatis kita harus buka pasar kita seluas mungkin.
dan harus menambahkan knowledge kita ya, terutama untuk mencari riset ya, untuk mencari pasar, melakukan riset. Sekarang trennya kemana sih gitu ya? Sekarang harganya berapa sih gitu. Nah itu otomatis mau nggak mau owner daripada UMKM itu harus terbuka lebar gitu, bahwa saya nggak bisa mengandalkan penjualan saya secara offline gitu kan. Jadi pasar kita bukan di sekitar area 1 kilometer dari kita, bukan. Tapi pasar kita ada ke seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke, Jadi mindsetnya memang harus dirubah. Nah, untuk istilah lu jual gue beli udah nggak ada Udah ya nggak ada, gitu ya udah Pak nggak Taufik. ada. Oh, keren Sekarang lebih banget. banyak kita menjual yang kita tawarkan. Lebih banyak Dan menjangkau juga ya iya, pasar-pasar dari maupun lokal internasional betul, juga. betul, betul. Nah, untuk setelah itu mungkin manfaatnya yang dapat diperoleh oleh owner sendiri selain dia mendapatkan knowledge ataupun pasar gitu, apa sih yang bisa para owner bisnis dapatkan setelah melakukan sertifikasi? Apakah hanya berdampak untuk personal brandingnya si ownernya Iya. aja ini, atau karyawan, atau ada dampak untuk bisnisnya juga nih Pak? Oke. Jadi manfaat daripada sertifikasi ini banyak Mbak Dinda. Selain dari, karena untuk sertifikasi BNSP ini adalah sertifikasi ada 2. Ada yang sertifikasi untuk produknya, ada sertifikasi untuk kompetensi. Kalau kompetensi berarti melekat ke diri sendiri, gitu kan. Oke. Nah, otomatis UKM yang mempekerjakan karyawan atau business owner yang memiliki sertifikasi kompetensi itu persaingannya jauh lebih lebar lagi, ya kan? Daya saingnya lebih hebat lagi. Kenapa? Karena dia bekerja berdasarkan standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi secara otomatis daya saingnya pun juga lebih kuat, ya kan? Terlebih daripada si business owner ini dia memiliki capability, otomatis semua standarisasi yang dipakai itu adalah sesuai dengan permintaan pasar. Kenapa? Karena yang namanya kompetensi, yang namanya sertifikasi itu sudah disesuaikan dengan standarisasi. Jadi apa yang dibutuhkan pasar, apa yang dibutuhkan konsumen itu sudah inline dengan kompetensi tersebut. Tuh. Jadi makanya penting bagi karyawan atau dari business owner untuk tersertifikasi. Itu. Jadi supaya apa? Supaya standarisasinya sama nih, ya. Apa yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau saya sebagai konsumen, saya lebih pede berhubungan dengan orang yang sudah tersertifikasi. Betul, Gitu. betul. Karena dia standarnya sudah disesuaikan. Seperti itu. Betul, betul banget sih untuk sebagai buyer juga ya, Iya, netizen betul, ataupun betul. saya juga lebih memilih untuk toko ataupun bisnis yang udah tersertifikasi nih, Betul, udah ada, oh betul. dia udah ada ini, udah top brandnya misalnya gitu. Keren banget sih. Nah, untuk selain yang kompetensi manfaat yang didapatkan owner ini dari sertifikasi nih Oke. Pak, apa sih yang disiapkan oleh LSP ya kan, LSP Getty nih ya. Tadi kan sertifikasinya di betul, LSP betul. Getty ya. Bagi para UMKM yang ingin melakukan sertifikasi pelatihan nih untuk transformasi bisnis mereka, Ya. apa aja persiapannya gitu? Oke, jadi LSP Getty ini boleh sedikit jualan nih ya berarti ya gitu ya. Jadi Boleh, LSP boleh. Getty ini sebenarnya sahabatnya UMKM Mbak Dinda, gitu kan. Oke. Karena apa yang dibutuhkan oleh UMKM itu ada di kita, ya kan. Dari pertama pengelolaan tokonya dia, ya kan. Otomatis kita punya skema banyak ya. Ada 5 skema yang kita miliki dan 1 skema masih on proses. Dan semuanya itu inline dengan UMKM. Contohnya apa? Contohnya bagi UMKM untuk yang memulai usahanya, otomatis dia harus optimalisasi dulu tokonya, ya. Nah, kami selalu mengarahkan itu tokonya toko online, tidak lagi toko offline. Kenapa? Karena digitalisasi tadi. Mau nggak mau UMKM itu kami arahkan untuk ke digital. Nah, kami punya store operator. Jadi di situ UMKM kami ajarkan untuk bagaimana mengelola toko online-nya, bagaimana mengoptimalisasi toko online-nya, sampai dengan digital marketing, sampai dengan cara memasarkan dengan content creator itu kita punya. Oke. Itu masih sisi lokalnya saja. Masih sisi lokal Oke. itu. Nah, Oke. untuk UMKM yang kami juga punya program untuk jagoan UKM untuk go ekspor, itu kami juga punya skemanya Mbak Dinda. Wah. Jadi kita punya 2 skema, yaitu perdagangan ekspor sama dengan logistik ekspor. Plus juga kami akan buka untuk pendamping UMKM gitu. Luar Jadi biasa sekali. sebelum dia go ekspor, kami lakukan pendampingan dulu gitu, pendampingan, dan kita berikan skema pendamping UMKM. Jadi benar-benar dari nol ya, Betul. dari nol, dari dia Betul. membangun tokonya, dari Betul. dia mengoptimalisasi Ya. sampai Ya. Pak saya mau ekspor boleh Betul, juga ya jadi kami didampingi. berikan service to all in ya. Wah, Ya, dari luar hulu biasa ke hilir sekali. gitu. Termasuk
bagaimana cara mendapatkan buyer di luar negeri gitu kan. Kalau kebanyakan pelatihan atau kebanyakan sertifikasi kan hanya ikut sertifikasi saja ya. Tapi setelah itu selesai saya dapat ijazah. Tapi kalau kami bantu dengan inkubasi program, dengan mengenalkan dengan pihak buyer. Jadi betul-betul dari kita bimbing dari hulu sampai hilir. Jadi nggak hanya dapat sertifikasi aja nih, sertifikat aja tok gitu, Betul. tapi benar-benar dibantu, diberikan edukasi lagi ya untuk para UMKM. Nah, tapi untuk satu pertanyaan lagi nih, apakah hanya untuk berlaku online store? Bagaimana kalau misalnya dia punya toko offline, tapi dia ingin ke online juga bisa tuh, Pak? Bisa, sangat bisa banget. Malah itu sebenarnya yang lebih menguntungkannya seperti itu, karena dia sudah trial and error, sudah berdarah-darah di toko offline kan. Jadi lebih bagus ya, lebih bagus gitu, dan lebih mudah. Betul. Jadi tinggal memudahkan saja. Dan sebenarnya kalau online itu sebenarnya lebih murah, Mbak Dinda. Kenapa? Kita nggak perlu sewa tempat, ya kan? Itu bisa dilakukan di rumah, begitu kan? Pasar kita lebih luas, seperti itu. Bagus sekali. Iya. Nah, tapi juga nggak menutup kemungkinan ya yang sudah punya toko sendiri offline pun bisa ikutan join. Sangat bisa nah, ikutan di join. samping dari situ dan keunggulan dari sertifikasi dan pelatihan di LSP ini dimulai dari nol banget sampai jago ekspor itu bisa langsung ya gitu. Didampingi nanti, dibimbing. Nah, selain dari keunggulan tadi Pak Taufik, untuk program-program sertifikasi LSP ini ada berapa skema? Tadi saya dengar ada beberapa skema ya gitu. Kami saat ini yang sudah existing itu ada 5 skema dan sedang proses itu ada 2 skema lagi ya. Nah, itu masih proses di BNSP dan kami punya skemanya itu adalah yang pertama skema store operator dulu. Store operator, jadi bagaimana cara membuat toko online, mengoptimalisasi ya sampai urutannya itu bisa terlihat yang paling atas gitu. Biasanya kan kita kalau buka Shopee atau apa kan kita jarang ya untuk scrolling sampai bawah ya. Betul. Tapi kita cukup yang ambil yang toko yang paling atas. Dan itu kita mengusahakan untuk toko kita bisa di paling atas. Itu di skema 1 atau skema store operator. Lalu kami ada juga untuk skema digital marketing, Mbak Dinda. Jadi digital marketing itu kita bisa memasarkan 3 hal sebenarnya. Ada product branding, ada personal branding, ada juga corporate branding. Jadi terserah kita dari hasil nanti skema 2 digital marketing kita mau arahkan kemana. Mau untuk memasarkan diri sendiri, produk kita, atau corporate kita, atau perusahaan kita. Itu bisa dengan digital marketing. Jadi ada pilihan lagi ya Pak ya? Betul. Nanti ada lagi skema 3 namanya, skema periklanan daring atau content creator gitu loh. Wah, jadi teman-teman yang mau belajar ngonten gitu kan di depan kamera itu kan jadi YouTuber segala macam itu kami siapkan di content creator skema gitu. Lalu itu yang untuk digital marketingnya. Nah, sekarang kalau untuk ekspornya kami punya 3, yaitu pendamping UMKM, lalu perdagangan ekspor. Jadi kita ajarkan bagaimana cara menentukan harga pokok produksi, bagaimana cara menentukan harga jual ekspor begitu kan. Lalu bagaimana cara mendapatkan buyer dari luar negeri. Itu di skema perdagangan ekspor. Lalu kami ada lagi skema logistik ekspor ya, yaitu setelah kita sudah siap untuk ekspor, bagaimana sih cara memberangkatkan barang kita ke luar negeri, itu pun juga ada ilmunya juga. Nah, itu yang kita pelajari di skema logistik ekspor gitu. Jadi lengkap sekali nih. Dari hulu ke hilir gitu ya. Dari hulu ke hilir ya, betul. Lengkap sekali ya teman-teman semuanya. Wah, keren banget. Tapi saya penasaran dengan satu nih. Biayanya gitu loh. Biaya untuk dari LSPGT ini jika owner bisnis UKM mau gitu untuk join berapa? Jadi kalau masalah biaya ini relatif nih ya. Jadi kita ada macam-macam biaya yang bisa kita ambil ya, yaitu range-nya sekitar 500.000 sampai dengan 3,5 jutaan gitu. Ya, jadi itu ada berbeda-beda ya. Kenapa? Karena kalau misalkan contohnya begini, kalau misalkan kita mau jumlahnya besar dan kita melalui kementerian itu lebih murah lagi gitu kan. Karena kan malah bisa gratis gitu karena yang yang membiayai adalah kementerian seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan memang bekerja sama nanti bisa juga kementerian dengan kami atau enggak secara personal itu juga bisa juga, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya LSPGT berkolaborasi dengan pemerintah langsung kemungkinan besar juga bisa gratis ikut untuk masyarakat Indonesia khususnya. Wah, keren banget sih untuk teman-teman lainnya. Nah, jadi setelah mendapatkan sertifikasi ini Pak, setelah mereka para owner UMKM ini sudah mendapatkan pelatihan dari nol sampai dia bisa jago ekspor, logistik dan lain sebagainya, apa yang terjadi sih
apa yang terjadi jika UMKM ini tidak lulus, Pak? Misalnya dia udah ikut nih kompetensi dan lain-lain, tapi ternyata dia nggak lulus gitu ya. gitu. Dah, seperti apa yang akan LSPGT lakukan Ya. gitu? Kalau di kami biasanya ada remedial. Ya, ada keren remedial session, lalu kami berikan pelatihan ulang kembali, lalu sertifikasi ulang. Sampai Seperti berapa itu. kali tuh biasanya? Tergantung Remedial? permintaan. Kalau misalkan 1 kali sudah bisa ya cukup 1 kali. Tapi kalau misalkan masih Oke. belum juga ya kita lihat lagi permasalahannya bagaimana. Oke, nggak ada limit bisa. ya berarti ya, Iya, gitu. betul, Oke, keren betul. banget, luar biasa sekali ya. Tapi teman-teman. jarang sampai 2-3 kali jarang. Oh, jarang ya. Biasanya sekali langsung lulus gitu Oh ya. iya, luar biasa masyarakat Karena memang Indonesia. pola ininya materinya memang kami sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi nggak terlalu sulit sekali. Seru sekali sih pertanyaannya. Seru Cuman banget kita ya. ada waktu juga nih ya, nggak bisa Terbatas lama-lama waktu, gitu. betul, betul. Nah oke, boleh langsung aja. Kalau mau daftar nih gimana ajakannya gitu? Oke, kalau mau daftarnya di daftar mana? silakan klik link di bawah ini ya. Ada Asik, linknya ada ya. linknya ya, Ada di mana linknya ya, linknya? ada linknya. Nanti bisa hubungin ke situ ya. Nanti akan dipandu oleh customer service kami. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Oke teman-teman, kalau misalnya para owner bisnis ataupun teman-teman yang mau sertifikasi dan juga pelatihan langsung dari nol sampai jago, bisa ekspor dan bisa mengoptimalisasi toko online kalian, kalian bisa banget hubungi nomor di bawah tadi. Dan juga saya akhiri juga dengan talk show kali ini di Jagoin UKM. Siap jagoan dan bye-bye. Menarik kan? Jadi itu dia interview kita dengan praktisi dari LSPGT. So, kamu para jagoan yang ingin tahu dan mempelajari topik lainnya, boleh banget tulis request kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.